Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari Sukabumi. Di sini saya akan membacakan kitab Jurumiyah bab i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi ay hadza babul i'rabi utawi iki kubab hale tetep ing dalem martelakan i'rab. Al i'rabu utawi aran i'rab iku wa utawi ya i'rab at-tagwi iku tagwiru awakhiril kalimi berubahnya piro-piro akhir kalimah di ikhtilafil awamili karena beda-beda ne piro-piro amil ada khilati kang manjing alaiha ngatasnya kalim apa nih lafdan ing dalam arah-arahe wa au taqdiron atawa kira-kira ne wa aku samu lan utawi babagian ne i'rab iku arbaatun papan raf'un sawiji i'rab rafa wa nasbun nan kaping do i'rab nasab wa khafdun nan kaping telu i'rab khafat wa jazmun nan kaping papat i'rab jazm. Walil asma'i maka iku tetep kadue kalimah isim iku mindalika saking mengkono arba'ah arrafu sawiji i'rab rafa wa nasbu lan kaping do i'rab nasab wa khafdu lan kaping telu i'rab khafat wala jazmu lan ora nono i'rab jazam fiha ing dalam asma. Walil af'ali lan iku tetep kadue kalimah fi'il iku mindalika saking mengkono arba'ah arrafu sawiji i'rab rafa wan nasbu lan kaping do i'rab nasab wal jazmu lan kaping telu i'rab jazam wala khafda lan ora nono i'rab khafat fiha ing dalam af'al. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bab i'rab. Jadi pengirabannya babu, lafadz babu di sini bisa dibaca 3, yaitu bisa dibaca babun, bisa dibaca baban, dan bisa dibaca babin. Nah, kita bahas satu persatu. Ketika kita bacanya babun, itu menjadi apa tarkibul kalamnya? Jadi ketika kita membaca babun, nah di sini bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang tadi, kira-kiranya yaitu ay hadza babun. Jadi hadza menjadi mubtada, babun yang menjadi khobar. Sedangkan hukum khobar harus dibaca rafa. Nah, rafanya lafadz babun di sini menggunakan domah. Kenapa dengan domah? Karena isim mufrad. Jadi lafadz babun rafa dengan domah. Kenapa dengan domah? Karena isim mufrad. Nah, yang kedua, lafadz babun di sini bisa dibaca baban, dibaca nasab. Kenapa? Bagaimana takdirannya? Yaitu a'ni baban. Berarti tarkibul kalamnya menjadi maf'ul bih, sedangkan hukum maf'ul bih harus dibaca nasab. Nah, di sini nasabnya lafadz baban menjadi nasabnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad di situ. Nah, yang ketiga dan bisa dibaca babin. Nah, ya bagaimana takdirannya? Yaitu unggul fi babin. Nah, babin dibaca JR karena kemasukan huruf JR, yaitu lafadz fi tadinya. Tadi fi tadi huruf JR yang menJR-kan lafadz babin di situ. Lanjut ke al-i'rabi. Nah, di sini babul i'rabi adalah susunan idhofah, sedangkan al-i'rabi menjadi mudhof ilaih. Nah, babunnya menjadi mudhof. Nah, di sini idhofahnya idhofah mahdhah, yaitu membuang tanwin. Yang tadinya babun karena ada alif lam dan syarat idhofah yaitu membuang tanwin, yaitu salah satunya membuang tanwin yaitu babul i'rabi menjadi babul i'rabi. Nah, di sini al-i'rabi menjadi mudhof ilaih, sedangkan hukum mudhof ilaih harus dibaca JR. Nah, JR-nya di sini menggunakan kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena isim mufrad. Al-i'rabu. Nah, di sini al-i'rabu menjadi mubtada. Nah, sedangkan hukum mubtada harus dibaca rafa. Rafanya lafadz al-i'rabu dengan domah karena isim mufrad. Nah, mana khobarnya? Yaitu lafadz huwa. Nah, huwa di sini menjadi khobar dari lafadz al-i'rabu. Nah, di sini karena hukum kemarin hukum khobar harus dibaca rafa. Nah, di sini khobarnya berupa isim dhamir, sedangkan hukum isim dhamir yaitu mabni. Nah, karena mabni di sini jadi tetap mahal rafa tapi dikira-kirakan karena di sini hukumnya mabni fathah mahal rafa di situ. Lanjut ke lafadz taghyiru. Nah, lafadz taghyiru di sini menjadi khobar. Mana mubtadanya? Tadi lafadz huwa itu menjadi khobar sekaligus mubtada. Nah, sedangkan mubtadanya lafadz huwa mempunyai khobar, yaitu khobarnya lafadz taghyiru. Makanya lafadz taghyiru dibaca rafa karena tarkibul kalamnya menjadi khobar. Nah, di sini rafanya dengan dhammah.
Terus lafad awakhiril kalimi. Nah, lafad awakhiri. Nah, awakhiri di sini juga menjadi mudhaf ilaih dari lafad taghyiru. Taghyiru mudhaf, awakhirinya mudhaf ilaih. Lafad al-kalimi pun mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang kedua dari lafad taghyiru. Makanya dibaca JR juga. Nah, lafad al-kalimi itu kalimat isim, tanda isimnya itu alif lam di situ. Liikhtilafil awamil. Nah, liikhtilafi. Nah, di sini liikhtilafi kenapa dibaca JR? Karena kemasukan huruf JR yaitu li. Nah, tadi li. Lamnya itu disebut huruf JR. Makanya lafaz liikhtilafi dibaca JR. Lafaz al-awamil. Nah, lafaz al-awamil di sini JR-nya dengan kasro. Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana? Dari lafaz ikhtilafi. Nah, ikhtilafi tadi menjadi jumlah jar majrur, terus sekaligus menjadi mudhaf dan lafaz al-awamilinya mudhaf ilaih. Terus lafaz ad-dakhilati. Lafaz ad-dakhilati menjadi sifat. Sifat dari mana? Sifat dari yang JR. Nah, sifat kan termasuk sifat atau naat termasuk tawabi lil marfu, mahfud ataupun mansub nantinya. Nah, di sini ikut-ikutan si hukum sifat ini. Ad-dakhilati ikut-ikutan lafaz al-awamili JR. Jadi ad-dakhilati pun ikut JR menjadi sifat dari lafaz al-awamili. Nah, ad-dakhilati teh JR-nya dengan kasroh karena isim mufrad. Nah, terus lafaz alaiha. Alaiha di sini ala termasuk huruf jar, yaitu ala bersambung dengan isim domir ha. Nah, kenapa hanya nggak dibaca JR? Nah, kan di sini hukum isim domir adalah mabni. Nah, jadi tetap di sini mabni fathah tapi mahalnya mahal JR nanti kesananya. Terus lafdhon. Nah, lafdhon di sini menjadi tarkibul kalamnya menjadi tamyiz, sedangkan hukum tamyiz harus dibaca nasab. Nah, makanya lafaz lafdhon di sini dibacanya nasab. Au takdiron. Jadi au takdiron juga sama, jadi takdiron menjadi ataf dari lafaz lafdhon. Alatnya yaitu pakai au. Nah, di situ jadi takdiron ikut-ikutan lafaz lafdhon dibaca nasab di situ hukumnya. Wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamuhu. Nah, wawunya di situ disebutnya wawu istinabayan. Nah, lafaz aqsamuhu kenapa dibaca rofa? Karena tarkibul kalamnya tadi menjadi mubtada. Aqsamu menjadi mubtada, sedangkan hukum mubtada harus dibaca rofa. Nah, lanjut ke lafaz arba'atun. Arba'atun di situ rofa, rofanya dengan domah. Nah, di sini lafaz arba'atun pun isimnya isim adat. Nah, di situ adat mufrad hukumnya. Nah, sedangkan hukum adat mufrad harus dibaca rofa. Ini pun ditambah tarkibul kalamnya menjadi khobar di situ. Raf'un. Nah, raf'un di sini menjadi badal dari lafaz arba'atun. Badal apa? Yaitu badal ba'di minkul itu di situ. Wa nasbun. Nah, wa nasbun pun nasbun dibaca rofa karena tarkibul kalamnya menjadi ataf dari lafaz raf'un. Nasbun ikut-ikutan rofa karena ikut lafaz raf'un di situ. Sama halnya dengan wa khafdun dan wa jazmun di situ. Falil asma'i. Nah, di sini falil asma'i di sini tarkibul kalamnya menjadi khobar. Khobarnya disebut khobar ghair mufrad. Kenapa khobar ghair mufrad? Karena di sini berupa jar majrur, yaitu ada jar, ada huruf jar yaitu lam, dan ada yang majrur yaitu lafaz asma'i. Nah, di sini ketika ada khobar ghair mufrad berupa jar majrur, maka harus mengira-ngirakan maknanya kainun atau istaqarra nantinya, yaitu makanya tadi di logatannya falil asma'i maka ikut tetap. Nah, pakai makna tetap. Soalnya kenapa? Karena mengira-ngirakan maknanya kainun di situ. Mindalika. Mindalika di sini yaitu jumlah jar majrur. Minnya huruf JR, dalikanya majrur. Nah, dalika di sini kenapa gak dibaca JR? Jadi karena dalika di sini adalah isim isyarah, sedangkan hukum isyarah yaitu mabni di situ. Jadi tetap di sini mabni fathah tapi mahal JR. Nah, lafaz ar-raf'u. Ar-raf'u di sini menjadi badal dari lafaz asma.
badalnya sama kayak tadi, badal ba'di min kul. Dan lafadz wan nasbu pun atof ke lafadz ar-raf'u. Nah, an-nasbu dibaca rafa karena atof kepada lafadz ar-raf'u gitu. Pakai alatnya waw, alat waw. Wal khafdu pun sama. Wala jazma. Nah, di sini lafadz jazma kenapa dibaca nasab? Karena menjadi isimnya la. Nah, di situ lanya ada di awal jazma di situ. Fiha. Nah, di sini pun menjadi majrur. Fi-nya huruf JR hanya yang dijarkan oleh lafadz fi. Nah, di sini karena berupa isim domir, hukumnya mabni fathah. Jadi tetap mabni fathah tapi mahal JR di situ. Walil af'ali sampai fiha sama penjelasannya dengan asma. Jadi di sini kita lanjut ke penjelasannya. Jadi bab i'rab di sini menjelaskan tentang pengertian i'rab adalah berubahnya akhir kalimat karena beberapa amil yang masuk pada kalimat tersebut secara lafadz atau secara kira-kira. Contohnya bagaimana? Kita langsung masuk ke contoh, yaitu lafadz ja'a zaidun. Nah, lafadz zaidun di sini yang dilihat akhir harokatnya lafadz zaidun. Nah, lafadz zaidun bisa dibaca zaidun, zaidan, zaidin, tergantung amil yang masuk tadi. Amilnya umpama lafadz ja'a. Nah, lafadz ja'a, sedangkan ja'a di situ kan kalimat fi'il. Sedangkan kalimat fi'il itu butuh ke fa'il. Nah, ja'a zaidun, otomatis lafadz zaidun menjadi fa'il dari lafadz ja'a. Nah, sedangkan hukum fa'il harus dibaca rafa, makanya lafadz zaidun dibacanya rafa, yaitu ja'a zaidun di situ. Terus bisa dibaca zaidan, pokoknya tergantung amil yang masuk pada lafadz tersebut. Zaidan bisa dibaca zaidan karena amilnya umpama ro'aitu zaidan, ro'aitu usningali ingsun zaidan ingki zaid. Berarti amil tadi membuat si lafadz zaidan menjadi maf'ul bi, sedangkan hukum maf'ul bi harus dibaca nasab di situ. Nah, ro'aitu usningali ingsun zaidan ingki zaid gitu. Terus bisa dibaca JR, marortu bi zaidin, marortu usningali wat ingsun zaidin ketemu serta ki zaid. Nah, zaidin dibaca zaidin karena amilnya membuat zaidin dibaca JR karena ada huruf jar. Bi zaidin, ba-nya menjadikan lafadz zaidin dibaca JR karena ba huruf JR di situ. Jadi itu secara lafadz dihukumnya berubah secara lafadz. Sedangkan secara kira-kira atau takdir yaitu ja'a Musa. Nah, lafadz Musa tetap menjadi fa'il tapi fa'ilnya di situ dikira-kira, enggak maksudnya di sini bukan musuh, jadi dikira-kira tetap mahal rofa tapi dikira-kira, jadi domahnya teh domah muqaddar dihukuminya di situ. Udah gitu banyak contoh untuk perubahan secara takdir, yaitu ada ja'al fata, ja'a Musa di situ. Masuk nantinya isim maksud atau isim mangkus di situ. Nah, sekarang masuk ke falil asma'i min dalika. Jadi kalimat isim yang i'rab, yang mu'rab itu ada 3 i'raban, yaitu i'rab rafa, nasab, JR, wala jazma fiha. Jadi kalimat isim mu'rabnya 3 i'raban. Jadi kalimat isim i'rabnya dengan 3 i'raban yaitu rafa, nasab, JR. Sedangkan kalimat isim tidak pernah jazm hukumnya. Terus yang kedua yaitu walil af'ali min dalika raf'un wa nasbun wa jazmun la khafda fiha. Jadi kalimat fi'il di situ rafa, nasab, jazm di hukumnya i'rabannya. Jadi kalimat fi'il tidak pernah JR di hukumnya di situ. Jadi ditegaskan kalimat isim rafa, nasab, JR, kalimat fi'il mah rafa, nasab, jazm. Di situ aja. Mungkin sampai di situ. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.